Gue baru saja dapat infonya A1. Katanya akuisisi pohon beringin oleh Pak Lurah sudah selesai, guys. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Tidak mungkin Erlangga mundur kalau tidak diperintahkan lagi oleh Jokowi. Jadi nggak mungkin Erlangga punya semacam voluntarisme, punya semacam otonomi untuk mengatakan saya mundur dari kabinet. Itu juga dia dihukum 2 kali nanti itu. Jadi kalau pada akhirnya Erlangga mundur, itu juga bukan karena keinginan dia sendiri, karena dipaksa oleh Jokowi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketum Golkar menimbulkan banyak pertanyaan, baik itu dari pengamat politik, masyarakat, dan juga daripada netizen. Apakah yang terjadi? Dan spekulasi itu pun bermunculan ya, di mana ini adalah taktik dari Pak Jokowi, sang tukang kayu, di mana pohon beringin yang mungkin sudah bobrok, sudah tua, akan dihancurkan, dijadikan singgasana untuknya. Nah teman-teman semua, kenapa ini semua bisa terjadi? Bahkan Tempo pun sudah memberikan info-infonya sebelumnya ya, sejak lama ya, di mana Tempo mengatakan bahwasanya Pak Jokowi akan menduduki singgasana Golkar. Dan ternyata benar sekali ya, akhirnya Erlangga pun mundur, disusul dengan Pak Jusuf Hamka. Tentu hal ini membuat pemikiran kita menjadi semakin yakin ya, kenapa kok Pak Jusuf Hamka ikut turun dan mengatakan posisi Pak Erlangga direbut oleh kekuasaan ataupun penguasa. Dan juga kemarin sempat ya waktu di IKN Pak Erlangga Hartarto menyindir Bahlil yang mengambil kursi Pak Kapolri. Sontak mereka pun tertawa, tapi dari situ kita bisa melihat ya betapa sakitnya Pak Erlangga Hartarto. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas lagi komentar daripada netizen, begitupun dari Bung Rocky Gerung dan juga para pengamat politik. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Jusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Erlangga? Enggak juga. Saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa innalillahi raji'un. Berarti saya nggak happy, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Lalu sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi? Buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama. Itu. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Ini ya statement dari Pak Jusuf Hamka ya. Nah ini membulatkan pemikiran kita semua ya, bahwasanya memang ada sesuatu di balik ini semua. Kenapa Pak Erlangga turun mendadak, begitupun disusul dengan Pak Jusuf Hamka. Sepertinya Pak Jusuf Hamka juga sudah tidak nyaman ya berada di politik gitu ya. Nah teman-teman semua, lalu kenapa ya Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketum Golkar tapi tidak mengundurkan diri juga dari kabinet Pak Jokowi? Dan ini nanti akan diterangkan oleh Bung Rocky Gerung. Jadi jangan kemana-mana, stay tune only di channel ini ya. Nah sekarang kita lihat ya statement dari Pak Jokowi mengenai turunnya Pak Erlangga. Kita lihat videonya. Terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Apa? Partai Golkar. Apakah mundur Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak itu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga.
Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Ada Erlangga untuk cawe-cawe keluar, Bapak dalam ada cawe-cawe urusan itu internal Golkar. Bapak bantah ya Tanggapan Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Ya teman-teman semua, seperti biasa ya, jawaban dari Pak Jokowi itu template banget. Selalu mengatakan tanyakan kepada ini, tanyakan kepada dia, saya tidak tahu, pokoknya selalu seperti itu. Nah di sini kita bisa melihat ya bagaimana Pak Dito ini dari pertama wartawan menanyakan soal Golkar, beliau sudah ketawa ngekek. Sebenarnya beliau itu pengen ketawa banget karena mungkin ya ini menurut gua pribadi sih ya, mungkin di sini Pak Dito ini karena udah tahu semuanya. Jadi dia nggak kuat untuk menahan tawa, sampai-sampai sama Pak Pratikno kan disentuh tuh ya. Maksudnya jangan terlalu kelihatan banget lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Kalau menurut kalian gimana ya? Komen di bawah. Oke, kita lanjut lagi nih komentar di Bung Rocky Gerung. Tentu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri itu. Jadi Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik pasca di-election. Nah, itu lalu diatur bahwa yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri itu supaya nggak dianggap sebagai merampok seperti Muldoko kan. Jadi dipasanglah di situ Pak LBP. LBP itu jadi semacam Trojan Horse, kuda Troja yang di dalamnya bersembunyi Jokowi. Kenapa harus sekarang? Karena memastikan bahwa caleg-caleg Golkar itu harus langsung dibawa fraksinya Jokowi, kendali Jokowi sejak awal perencanaan. Jadi busuk sebetulnya cara berpolitik yang busuk. Itu 11-12 dengan Muldoko. Itu juga yang menerangkan kenapa Pak Jokowi nggak pernah mau menegur Muldoko tuh. Karena motifnya sama. Kan Demokrat juga mau diintai supaya diambil alih oleh Jokowi. Jadi itu yang menerangkan sekarang bagi kita masuk akal kenapa Muldoko begitu firm untuk mengambil alih Demokrat. Karena di belakangnya ada keinginan Jokowi. Kenapa akhirnya Pak Luhut harus mengatakan ya nggak apa-apa saya ambil alih itu. Tapi ya saya nggak mau konflik dengan Erlangga. Itu artinya memang yang akan ambil alih itu adalah Jokowi. Jadi balik lagi pada pertanyaan publik, apa penyebab Erlangga berhenti? Ya penyebabnya karena Erlangga tahu rahasia kabinet. Itu gampangnya begitu tuh. Apa aja rahasia kabinet? Ya gampang. Diperiksa aja seluruh kebijakan yang di dalam 5 tahun terakhir misalnya itu membuat publik geleng-geleng kepala bahwa kekuasaan itu dipergunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan dinastinya, kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi kata-kata dinasti, the dirty hand segala macam ini adalah kosakata untuk membaca apa penyebab dari Erlangga mundur. Tapi secara normatif juga, secara hukum Erlangga tidak mungkin menyatakan diri mundur dari kabinet karena nggak ada keterangannya apa masalahnya. Orang akan bertanya kenapa Erlangga sekarang tidak mundur sekaligus. Tentu ada juga perjanjian dengan Pak Jokowi bahwa dia boleh mundur sebagai kepala Golkar, ketua Golkar, tetapi tidak boleh mundur sebagai anggota kabinet. Karena ada efeknya, itu semua orang yang ada di dalam kabinet Jokowi udah mulai resah dengan cawe-cawe Jokowi juga ingin mundur sebetulnya. Jadi kita bisa baca juga tuh. Tentu kita nggak memerlukan data atau sumber informasi yang namanya A1 tuh, tapi dengan gampang juga kita tahu informasi A1 itu. Karena ada aja lingkungan dekat Erlangga yang berbisik-bisik dan kita bisa analisis bisik-bisik itu. Jadi sekali lagi publik bertanya kenapa nggak sekaligus mundur? Itu artinya ada perjanjian juga kalau Anda mundur itu seluruh kabinet akan goyah. Orang akan juga memaksa kalau Erlangga udah mundur kenapa Sri Mulyani nggak mundur? Kalau Sri Mulyani akhirnya mundur kenapa menteri-menteri lain nggak mau mundur? Jadi ini satu paket berpikir dan supaya efisien saya mau terangkan aja bahwa tidak mungkin Erlangga mundur kalau tidak diperintahkan lagi oleh Jokowi. Jadi nggak mungkin Erlangga punya semacam voluntarisme, punya semacam otonomi untuk mengatakan saya mundur dari kabinet. Itu juga dia dihukum 2 kali nanti itu. Jadi kalau pada akhirnya Erlangga mundur itu juga bukan karena keinginan dia sendiri, karena dipaksa oleh Jokowi kan. Jadi semua hal yang menyangkut rahasia Erlangga itu dengan mudah kita analisis tuh. Erlangga masih hadir di IKN itu penanda bahwa Jokowi memaksa dia untuk hadir di situ. Tentu batin Erlangga nggak mungkin datang ke IKN, apalagi kalau batinnya dia itu kita kaitkan dengan batin keluarga dia, keluarga inti dia, istri, anaknya tuh yang pasti merasa dari awal wah ini dizolimi segala macam tuh. Jadi kita bayangkan juga rapat tadi malam mungkin dengan keluarga diputuskan bahwa udah kalau saya udah dizolimi tetapi saya masih dizolimi lagi untuk tinggal di kabinet. Kan dizolimi karena ditendang dari Golkar, tetapi dizolimi juga karena disuruh menjadi patung di kabinet kan. Saya pakai kata-kata itu untuk menunjukkan bahwa ada etika yang
yang harusnya dijaga, yaitu bahwa ketika dia mundur dari Golkar, yang adalah pendukung Jokowi, harusnya dia juga mundur dari kabinet. Begitu cara berpikir masuk akalnya. Sudahlah ditendang, diinjek-injek nih guys. Kalau seseorang ditendang itu kan lebih enak kan balas, kalau enggak pergi sekalian gak usah lihat gitu ya. Lah ini udah ditendang tapi masih ngeliat, terus balas juga belum bisa ya kan. Sakitnya di situ teman-teman. Ini kalau menurut pandangan Bung Rocky Gerung ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Salam logika. Guys, gue baru saja dapat infonya A1. Katanya akuisisi pohon beringin oleh Pak Lurah sudah selesai guys. Nih infonya, Rapinmas dilaksanakan 13 Agustus 2024. PLT Ketum AGK. Penyelenggara Munas adalah BS, AK, dan SY. Munaslup tanggal 20 Agustus 2024. Dari Munaslup ini diputuskan Ketum adalah BL. Wakketum adalah AGK. Sedangkan ketua hariannya adalah BS. Dan ini guys yang kita tunggu-tunggu. Dewan pembinanya adalah JKW dan GRR. Hebat bukan? Nih, selamat ya buat ABR dan JK yang tidak ada di kepengurusan. Kalau memang Pak Jokowi serius ingin menjadi ketua umum Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit juga. Tapi tadi kan sebelum 20 Oktober itu bisa gitu. Nah artinya seperti kita ketahui Golkar ini sangat mudah untuk diajak merubah sikap terhadap apa yang sudah mereka miliki sekarang. Misalnya undang-undang atau apa ADART itu bisa. Karena ini kan partai go public, tetapi kan ada pemegang sahamnya banyak. Pengertian kan begitu. Bukan berarti ini kalau partai TBK sama sekali orang bebas masuk, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh para pemegang saham ini. Nah kalau para pemegang saham yang ada di Golkar ini, yang bukan satu orang, banyak sekali, mereka bersepakat untuk menerima Pak Jokowi misalnya. Kalau Jokowi memang mau sekarang menjadi ketua umum Golkar, itu saya kira tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kalau Gibran itu ada kendala psikologis, muda lah macam-macam. Kalau Pak Jokowi enggak. Kan kembali lagi persoalan sejauh mana Pak Jokowi itu mau. Tadi ada yang nanya sama gua, Bang, kenapa pohon beringin doang ini tumbangin sama Kang Kayu? Kenapa nggak PDI katanya? Begitu. Gue jawab. Lah gampang jawabannya. Lah dia makan tukang nebang kayu, lah beda sama jagal. Kalau dia jagal, kalau dia matador, baru bisa numbangin PDI. Ngadi-ngadi, badan segitu aja mau belagu-belagu menimbangin Banteng. Banteng mah kokoh, kuat. Baru mau niat aja udah seruduk dia sama Banteng. Mental kali ya, mental KKN. Betul Pak JK. Jangan mau menyalahi aturan Pak JK, harus tegas Pak JK. Jangan sampai pohon beringin digergaji. Sama tukang kayu. Pokoknya ikutin aturan main yang ada di Golkar Pak JK. Jangan mau diatur-atur sama orang luar. Selagi masih ada Pak JK, kayaknya masih mantep. Enggak? Jangan sampai Pak beringin yang begitu kokoh digrogotin sama apa namanya rayap-rayap yang nggak punya partai pengen punya partai Pak. Udah. Bayangin dua tokoh besar Airlangga dan Jusuf Hamka secara bersamaan menyatakan mundur dari Partai Golkar. Ada apa sebenarnya teman-teman? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada operasi politik besar yang sedang berlangsung? Ya teman-teman, ketika dua figur penting dalam satu partai politik besar mundur hampir bersamaan, jelas kita harus bertanya teman-teman, apa yang lagi terjadi di balik layar sana? Apakah kekuatan tersembunyi yang mendorong keputusan ini ada? Ya, kita nggak bisa melihat peristiwa ini hanya sebagai kejadian biasa. Ini bukan sekedar soal pergantian pimpinan partai, tapi mundur bagian dari permainan politik yang lebih besar. Jelas teman-teman, banyak pihak yang mulai berspekulasi tentang adanya operasi politik
di balik pengunduran diri mereka? Ya mungkin aja ini adalah strategi untuk mempersiapkan perubahan besar di internal Golkar. Atau mungkin aja juga adanya tekanan dari koalisi politik lainnya yang mau ambil alih dominasi Golkar menjelang Pilkada 2024. Jelas semua ini harus ada pertimbangan matang buat kemungkinan adanya ketidakpuasan internal di Golkar itu sendiri yang selama ini tertutup rapat. Apakah ada konflik kepentingan yang nggak bisa diselesaikan sehingga mendorong kedua tokoh ini buat mundur? Atau ini adalah tanda bahwa Golkar sedang mengalami krisis kepemimpinan yang lebih dalam? Ya, teman-teman, pengunduran diri Airlangga Hartarto dan Jusuf Hamka dari Partai Golkar bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Share pendapat, drop komen deh. Orang-orang pada kenapa sih tendensius mulu? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Kudeta Demokrat, konflik PBNU PKB, perpecahan Golkar Gerindra, PDIP posisi tunggal. Oke lah, mungkin kalau itu karena ada motif strategi Pilpres. Tapi yang sekarang ini Airlangga Hartarto resign dari ketum Golkar, Jokowi lagi, apa hubungannya? Padahal kan bisa aja Airlangga Hartarto mundur karena mau ngincar kursi Gerindra. Gak mungkin sih. Lu pikir Jokowi mau ngerebut kursi ketum Golkar gitu? Dikasih ke Bahlil dulu, terus baru lo dikasih ke Jokowi setelah Oktober. Gak level. Sekjen PBB coy, udah gak level partai-partai. Toh Jokowi udah punya partai sendiri, isinya anak muda progresif, PSI gitu loh. Loh, masa pohon beringin mau diganti pohon belimbing sayur? Nggak bahaya tah? Aduh, ya begitulah teman-teman semua. Kita sebagai rakyat itu kadang nggak ngerti ya di balik layar itu ada apa. Bahkan ini Pak Jusuf Hamka, Pak Yusuf Kala itu sudah saling berbicara ya, speak up ya. Pak Jusuf Hamka keluar juga ada mengatakan bahwasanya Pak Airlangga Hartarto itu dizolimi. Pak Yusuf Kala juga mengatakan bahwasanya ada kekuatan besar yang mau mengambil alih Golkar. Wah, pokoknya bahayalah. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Oke, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Braga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.